Gendis Ayu bagian ke-12. Gendis mencoba mendekati Tuk, lalu perlahan dilihatnya dua batok yang mengambang di situ. Ada batok berisi air dan bunga putih, satunya lagi batok berisi bunga merah. Hanya itu yang dilihatnya. "Boten ketinggal suryanipun sinten-sinten, Mbah," kata Gendis. Lagi-lagi Mbah Seruni tersenyum. "Gatekke bathok isi kembang putih, Cahayu," sarannya. Mata Gendis tertuju ke arah yang ditunjuk Mbah Seruni. Pemandangannya masih sama, air dan beberapa helai bunga mawar putih di sana. Namun semakin diperhatikan, perlahan ada wajah Nawang di sana. Nawang yang sedang tersenyum. Itu senyum Nawang saat pertama kalinya Gendis bisa menulis. Ya, Nawanglah yang mengajarinya menulis kala itu. Air mata Gendis menetes. Mbah Seruni mengelus lembut pundak Gendis. Ditunjuknya bathok dengan bunga berwarna merah. Masih sama isinya, walaupun perlahan, tergambar wajah Panji di sana. Senyumnya yang manis dan pandangan teduhnya yang melenakan. Perasaan hangat menjalari relung hatinya. Betapa dia merindukan tatapan dan senyum itu. "Jupuk siji, Cahayu. Tanya hatimu, siapa yang pantas kamu selamatkan?" bisiknya lembut. Hati Gendis bergetar. Tangannya bahkan sangat berat terangkat. Namun dengan mantap dia mengambil salah satu bathok. Bathok itu digenggamnya erat, seolah itu satu-satunya harta yang dia miliki. Pandangan matanya lekat memandang bathok bunga merah dengan senyum Panji di sana. Perlahan, air Tuk memenuhi bathok itu, hingga akhirnya tenggelam bersama setengah dari jiwanya. Pandangannya beralih ke Mbah Seruni, mencoba mencari tahu, sudahkah benar pilihannya. Mbah Seruni hanya manggut-manggut dengan sorot mata yang menghujam sukma Gendis. Gendis menghampiri bapaknya yang tampak tertunduk. Pundaknya bergetar menahan tangis. Tak sampai hatinya melihat muka putri cantiknya itu. Diserahkannya bathok itu kepada Mbah Jiwo yang juga berdiri mematung memandangnya. Ajeng tampak melongo, tak percaya memandangi bathok yang kini berada di tangan Mbah Jiwo. Keheningan tampak menguasai hutan sepi itu, sampai ketika seekor bebek mencoba menyosor Ajeng. "Aduh, iki bebek apa toh? Hus, hus!" teriak Ajeng mencoba mengusir bebek yang hendak mematuk kakinya. Semua tampak kaget oleh jeritan Ajeng. Segera Mbah Jiwo berkomat kamit, dan ajaibnya 3 ekor bebek itu langsung lari kembali ke rimbunan hutan. "Kamu lagi ndak suci ya, Jeng?" tanya Mbah Jiwo. Ajeng mengangguk malu. Mbah Jiwo sakti banget. Sampai aku lagi haid aja tahu, batin Ajeng. "Bukan saya yang tahu, Jeng, tapi bebek itu yang ngasih tahu," kata Mbah Jiwo membuat Ajeng terperanjat. "Wih, sekti tenan Mbah Jiwo iki. Aku ngomong dalam hati bisa tahu," batin Ajeng sambil manggut-manggut. Galih menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apa hubungannya bebek itu sama Ajeng yang lagi haid? Akhirnya Mbah Jiwo menemui Mbah Seruni. Entah mereka berbicara apa. Setelah itu beliau berpamitan, disusul oleh semuanya. Mata Mbah Seruni mengantar kepergian mereka. Dipandangnya Gendis dengan mata haru. "Gendis, Cahayu," panggilnya. Mereka terhenti dan menoleh ke arah Mbah Seruni. "Sini Nduk," ajaknya kepada Gendis. Gendis menghampiri Mbah Seruni yang sedang tersenyum menyambutnya. Ditariknya tangan Gendis, satu tangannya mengelus pipi mulus Gendis. "Legowo ya, Cahayu. Pangeran boten sare," pesannya lembut. Gendis tersenyum memandang wajah tua Mbah Seruni. Dilepaskannya satu-satunya cincin di jarinya, kemudian diserahkan ke Mbah Seruni. Mbah Seruni tertegun dan terharu melihat kebaikan hati Gendis.
Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, air matanya menitik lagi. Dia selalu berpikir jika semua orang serakah, sombong dan keji. Namun hari ini hatinya dihangatkan oleh gadis manis berhati mulia. Bahkan gadis ini memeluk tubuh bongkoknya yang telah rentah. Sungguh perasaan yang bahkan sudah dia lupakan bagaimana rasanya. "Mbah Sruni tetap sehat ya," kata Gendis sambil pergi meninggalkannya. Jika saja dari awal Mbah Sruni tahu gadis ini yang bernama Gendis, tak akan pernah kubiarkan mantra apapun terucap dari mulutku. Nyuwun agunging pangapunten Cahayu, bisiknya lirih sambil melihat cincin bermata satu yang sekarang menjadi miliknya itu. Di rumah Pak Lurah, Mbah Jiwo langsung membasuhkan air yang dibawanya dari Siwerak ke ubun-ubun Nawang. Ajaib, Nawang yang sedang bergumam entah ngomong apa, tiba-tiba terdiam. Perlahan matanya mulai terpejam, lalu tertidur dengan sangat nyenyak. Semua yang menyaksikan terkesima. Betapa tidak, Nawang beberapa hari ini nyaris tidak tertidur, terus saja mengoceh dan mengamuk. Mbah Jiwo segera menyuruh Pak Lurah melepaskan pasungan Nawang. Mantri Sugeng awalnya keberatan karena takut Nawang akan mengamuk lagi saat terjaga nanti. Tapi Mbah Jiwo meyakinkan kalau Nawang besok akan terbangun dengan normal. Akhirnya beliau mengalah dan membiarkan Nawang tertidur tanpa pasungan. Gendis berdiri memandang semburat senja dari jendela kamarnya. Di sudut kamarnya ada sebuah kotak kecil, tempat dirinya menyimpan semua bunga yang pernah terselip di ujung jendelanya tiap pagi. Hampir penuh kotaknya, namun dia sangat yakin kotak itu tak akan pernah penuh. Sudah hampir 2 minggu tak lagi ditemui bunga di sudut kamarnya. Mungkin selamanya tak akan ada lagi bunga di situ. Di kejauhan terlihat rombongan pemuda KKN pulang dari balai desa. Mereka terlihat berjalan sambil bercanda. Di antaranya tampak Panji di sana. Panji bahkan sudah tak pernah melihat ke arahnya. Kemarin-kemarin Gendis sempat berpikiran jika pemuda tampan itu tak lebih dari pemuda kota yang brengsek karena mempermainkan perasaannya. Tapi sekarang dia tahu, Panji bersikap demikian bukan karena kemauannya. Hati Gendis sakit mengingatnya. Bagaimana caranya dia mulai menata perasaannya kembali kali ini. Cintanya telah begitu mendalam kepada sosok ketua KKN itu. Kepalanya berdenyut merasakan sakit yang serasa menusuk hati. Minggu ini akan menjadi minggu terakhir para pemuda KKN berada di desa Somowangi. Mungkin setelah ini, Gendis tidak akan pernah lagi melihat Panji. Walaupun Gendis tidak yakin, semoga dengan tidak melihatnya bisa membantu Gendis melupakan pemuda tampan itu. Gendis merasakan ada mata yang mengawasinya. Dia berbalik. Benar saja tampak ibunya tengah memperhatikan dirinya. Mata Bu Harjo tampak basah. Direngkuhnya tubuh Gendis ke dalam pelukannya. Bibirnya keluh tak menyangka kedua putrinya harus berada di situasi seperti ini. Sementara itu Pak Harjo tak berhenti menangis di kamarnya. Hatinya begitu sakit membayangkan perasaan Gendis putrinya. Keesokan paginya, "Pak Lek!" teriak Nawang kegirangan mengetahui Mantri Sugeng berada di rumahnya. "Kapan Pak Lek kesini? Kok Nawang nggak tahu?" "Kemarin, Duk, kamu sudah tidur pas Pak Lek datang," katanya. "Pak Lek beliin Nawang apa?" tanya Nawang manja. Pak Lek Sugeng memang sangat sayang kepada dua keponakan cantiknya ini. Saat mereka berkunjung ke kota atau saat dirinya ke desa, pasti dia membawa buah tangan yang sangat banyak untuk keponakannya tersebut. "Nggak bawa apa-apa, Wang. Kebetulan Pak Lek nggak sengaja kesini, jadi nggak bawa apa-apa."
Nawang pengen apa toh? Nanti kalau ke kota, Pak Lik beliin ya. Siap, kata Nawang semangat. Semua yang ada di pendopo merasa sangat lega. Mbah Jiwo dan Mbah Wongso bernapas lega mengetahui Nawang telah kembali seperti sedia kala. Mereka tampak pamit meninggalkan pendopo. Tampak Pak Lurah mengantar kepergian mereka yang selama beberapa waktu menemaninya. Galih terlihat mengejar Mbah Jiwo. Agaknya ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Mbah Jiwo, nyuwun sewu. Hari tanglet. Cah bagus, apa nang? Katanya ramah. Itu Mbah Bebek di Siwerak. Mbah Jiwo tampak manggut-manggut mendengar pertanyaan Galih. Yang kamu lihat itu memang bukan bebek biasa, Cah Bagus. Bebek itu jelmaan dari sosok makhluk wanita berambut panjang. Galih merinding seketika. Itulah mengapa dia mendekati Ajeng yang sedang tidak suci. Kuntilanak sangat suka dengan wanita yang sedang haid. Semua bebek begitu, Mbah? Oh, enggak. Hanya bebek yang berada di tempat tidak wajar saja, yang biasanya jelmaan. Sudah ya, Ger? Kata Mbah Jiwo sambil berlalu, meninggalkan Galih yang tiba-tiba memutuskan untuk tak lagi menjadikan bebek sebagai hewan kesayangannya gara-gara ucapan Mbah Jiwo. Warga pun banyak yang telah meninggalkan pendopo. Selama Nawang sakit, pendopo nyaris penuh setiap hari. Suasana pendopo lengang kembali, mengiringi kembalinya ingatan Nawang. Namun tidak dengan cinta Panji kepada Gendis. Sejujurnya Mantri Sugeng merasa sangat heran dengan perubahan drastis perilaku Nawang. Walaupun sudah dijelaskan oleh Pak Lurah, tetap saja dirinya yang seorang tenaga medis merasa hal ini tidak masuk akal. Namun walaupun dia awalnya tidak bisa menerima, akhirnya dia harus paham memang hal itu nyata adanya dan benar-benar terjadi di keluarganya sendiri. Dia menjadi sangat prihatin dengan nasib satu ponakan cantiknya. Gadis ayu itu bahkan tidak terlihat sedih. Itu setidaknya yang terlihat dari apa yang Gendis tampilkan. Namun dia yakin hatinya pasti sangat terluka. Digenggamnya erat-erat tangan Gendis. Dia berterima kasih. Gendis telah memilih Nawang dan mengorbankan hatinya. Tidak ada yang namanya mantan saudara. Namun mantan kekasih sangat banyak, Pak Lek. Darah lebih kental daripada air. Tidak mungkin rasanya aku tidak memilih Mbak Nawang. Mbak Nawang itu kakak Gendis satu-satunya, Pak Lek. Darah yang mengalir di tubuh Gendis sama dengan yang ada di Mbak Nawang. Itu tak bisa diputus dengan apapun. Sungguh jawaban yang tidak pernah terbayangkan olehnya sebelumnya. Andai Nawang tidak seserakah itu, andai Nawang juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Gendis. Sungguh malang dan baik hatimu, Cahayu. Semoga Allah membalasmu dengan setimpal. Batin Mantri Sugeng. Bersambung ke bagian 13.